Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga baik-baik saja ya dan masih tetap semangat tentunya. Nah, pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi di mata pelajaran sistem komputer. Pada minggu kemarin sudah dibahas mengenai simbol dasar dan juga simbol komponen elektronika. Yang membahas kurang lebih mengenai tentang besaran-besaran, kemudian tentang komponen-komponen di elektronika, contohnya dioda, katoda, transistor, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang rangkaian listrik, khususnya listrik AC dan juga DC. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kurang lebih ada 4. Yang pertama, memahami pengertian rangkaian listrik AC dan DC. Yang kedua, memahami listrik AC dan DC, satu fasa dan 3 fasa. Yang ketiga, mengetahui cara kerja listrik AC dan DC. Dan yang keempat, memahami penerapan listrik AC dan juga DC. Kita akan langsung masuk ke materi, pengertian rangkaian listrik AC dan DC. Yang pertama, kita akan mengawali dari pengertian atau definisi rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan sebuah jalur sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Sedangkan listrik adalah proses perpindahan dari elektron pada material penghantar atau konduktor. Di samping itu, terdapat 2 tipe rangkaian, yaitu seri dan juga paralel. Tentunya sudah pernah dipelajari di kelas sebelumnya ya. Kemudian untuk jenis arusnya sendiri terdapat arus searah atau DC dan juga arus bolak-balik atau arus AC. Selanjutnya yaitu listrik AC. Listrik AC atau alternating current merupakan arus yang bergerak secara periodik dan saling bertukar dengan membentuk gelombang sinus. Bisa kita lihat pada gambar, ini merupakan gelombang sinusoida. Jadi untuk di listrik arus AC, nilai dan arahnya berubah-ubah atau tidak tetap sehingga membentuk gelombang seperti ini. Nah, di samping itu pada listrik AC dikenal juga yang namanya frekuensi. Untuk frekuensi sendiri pada setiap negaranya itu berbeda-beda. Untuk di Indonesia ini biasanya sebesar 50 Hz. Kelebihan dari listrik AC yang pertama yaitu listrik AC biasa atau dapat digunakan untuk mengirimkan listrik secara jarak jauh. Dan yang kedua, listrik AC lebih mudah didapatkan daripada listrik DC. Untuk kekurangannya sendiri, listrik AC ini tidak mudah untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama, seperti itu. Kemudian ada listrik DC. Listrik DC atau direct current merupakan arus yang bergerak satu arah dari kutub negatif ke kutub positif yang menyebabkan munculnya lubang-lubang dengan muatan positif menuju ke negatif. Jadi pada awalnya itu para ilmuwan mengira untuk listrik DC ini arusnya itu dari positif ke negatif, tapi setelah diteliti lagi dapat disimpulkan bahwa listrik DC mengarah dari kutub negatif ke kutub positif. Untuk kelebihannya sendiri, listrik DC bisa disimpan lebih lama daripada listrik AC. Kemudian listrik DC ini bisa diisi ulang sehingga bisa digunakan kembali. Sedangkan untuk kekurangannya, listrik DC ini biasanya hanya pada daya yang rendah dan tidak bisa digunakan pada daya yang tinggi. Oke, lanjut setelah pengertian atau definisi listrik AC dan DC, kita masuk ke definisi fasa atau fase. Jadi fasa atau fase ini adalah bagian dari instalasi listrik yang mengandung tegangan dan biasanya selalu dilambangkan dengan simbol sinus atau sinusoida dan sering menggunakan warna kuning, merah, hitam. Jadi untuk pengertiannya seperti ini. Kemudian fase listrik itu ada 2, yaitu fase tunggal dan juga 3 fasa. Untuk yang 1 fase atau fase tunggal
merupakan instalasi listrik yang menggunakan dua kabel penghantar, yaitu satu kabel yang difungsikan sebagai pasa dan satu kabel lagi yang difungsikan sebagai netral atau ground. Nah, sedangkan yang 3 fase merupakan instalasi jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase RST dan juga satu kawat netral atau yang juga disebut juga sebagai ground. Selanjutnya mengenai listrik satu fase. Di Indonesia, sistem satu fase ini mempunyai tegangan 220 sampai 240 volt AC. Sedangkan di berbagai negara yang lain, besar tegangan satu fase ini bervariasi. Biasanya listrik satu fase ini digunakan untuk listrik perumahan. Dan yang kedua itu listrik 3 fase. Biasanya listrik 3 fase ini bertegangan 380 volt yang digunakan atau banyak digunakan pada industri dan juga pabrik-pabrik. Setelah kita memahami tentang pengertian dari arus AC dan arus DC, kemudian dari pengertian fase atau pasa, kita akan masuk ke cara kerja dari listrik AC dan juga DC. Yang pertama yaitu cara kerja listrik AC. Pada listrik arus AC, ujung-ujung kumparan yang terletak di dalam medan magnetik yang terhubung pada cincin 1 dan cincin 2 yang berputar jika kumparan ikut diputar. Jadi ini menunjukkan pada gambar itu generator AC. Bisa kita lihat ada magnet, kemudian kumparan, kemudian sikat karbon, cincin gesek dan juga rangkaian luar. Jadi cara kerjanya yaitu jika kumparan ini terkena medan dari magnet atau medan magnet itu nanti bisa berputar. Nah, bisa kita lihat untuk kumparannya itu terhubung pada cincin 1 dan juga cincin 2. Untuk kumparannya ini jika berputar, maka cincinnya kan kedua-duanya akan ikut berputar. Nah, dan sikat karbonnya ini akan bergesekan juga dengan rangkaian luarnya. Jadi saat kumparannya ini berputar, cincinnya juga ikut berputar, maka akan menghasilkan arus yang bolak-balik seperti itu. Kemudian bisa kita lihat juga di sini untuk simulasi contoh arusnya atau perjalanannya seperti apa. Jadi bisa kita lihat untuk yang arus listrik AC itu memiliki arah arus yang bolak-balik. Bisa kita lihat di gambar. Seperti ini. Nah, kemudian cara kerja dari listrik DC. Pada generator arus searah hanya memiliki satu cincin. Nah, jadi berbeda dengan yang AC tadi yang memiliki 2 cincin. Kalau di DC ini hanya memiliki satu cincin yang terbelah di bagian tengahnya yang dinamakan dengan kumulator. Bisa kita lihat di gambar, berbeda dengan yang AC tadi ya. Jadi untuk yang DC ini hanya memiliki satu cincin, hanya saja terbelah di bagian tengahnya. Jadi saat kumparannya ini nanti berputar, cincinnya kan akan ikut berputar. Tapi karena karena ini berganti-gantian antara yang belahan yang kanan sama yang kiri, jadi hanya menghasilkan arah arus listrik yang searah, tidak bolak-balik seperti yang arus AC tadi. Nah, ini untuk contoh arah atau arus dari elektronnya. Bisa kita lihat dari kutub negatif baterai, kemudian menuju ke kutub positifnya baterai. Jadi seperti itu, hanya berputar satu arah, tidak bolak-balik seperti yang AC. Kemudian kita akan mengetahui atau mempelajari bagaimana sih penerapan dari listrik AC dan juga DC pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu penerapan listrik AC. Listrik AC biasa dimanfaatkan pada semua barang yang menggunakan listrik PLN. Contoh pemanfaatan energi listrik AC yang antara lain yaitu mesin cuci, lampu sebagai penerangan, pompa air AC, pendingin ruangan, kompor listrik, dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan sebenarnya itu semua alat elektronik yang menggunakan listrik PLN itu masih menggunakan listrik AC. Seperti itu. Kemudian untuk yang penerapan listrik DC biasa dimanfaatkan pada atau oleh perangkat elektronika. Contoh pemanfaatan energi listrik DC yaitu
lampu LED, komputer, laptop, TV, radio, dan lain-lain. Nah, mungkin ini sama juga kayak yang seperti tadi. Hanya saja seperti ini. Kalau misalnya seperti laptop dan komputer itu, mereka memiliki teknologi atau memiliki rangkaian yang bisa mengubah dari listrik AC ke listrik DC. Karena untuk listrik DC ini biasanya terdapat pada bagian dalam yang digunakan oleh laptop atau komputer. Atau contoh-contoh barang lain yang menggunakan listrik DC ini. Mungkin itu untuk materi pada pertemuan kali ini, dan bisa kita simpulkan atau kesimpulan pada hari ini yaitu jenis arus listrik itu ada dua, yaitu AC dan DC. Perbedaannya untuk listrik AC memiliki arus listrik yang bolak-balik, sedangkan yang arus DC hanya memiliki satu arah arus, seperti itu. Kemudian untuk fase merupakan instalasi listrik yang memiliki tegangan. Dan untuk yang satu fase biasanya itu digunakan di perumahan dengan voltase sekitar 220 sampai 240. Sedangkan yang untuk tiga fase biasanya itu digunakan di industri-industri ataupun pabrik-pabrik yang memiliki tegangan lebih tinggi sekitar 380 volt. Kemudian untuk penerapannya sendiri, untuk yang listrik AC itu biasanya kalau di Indonesia itu yang berasal dari listrik PLN. Nah, sedangkan yang listrik DC biasanya itu yang tersimpan atau bisa dikatakan mengendap seperti itu ya, tersimpan di barang-barang elektronik di rumah kita. Nah, mungkin cukup itu untuk materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di komen ataupun di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.